Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliani dengan NPM 5020040 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran tematik integratif berbasis keterampilan abad 21 dan pelajar Pancasila pada kelas rendah. Yuk, simak video ini sampai selesai. Pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik integratif merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pemaduan tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan terpadu konsep dasar yang berkaitan. Dengan demikian, pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta didik setelah tercermin pada berbagai tema yang tersedia dalam pembelajaran tematik terpadu. Tema yang dipilih berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia. Untuk kelas 1, 2, dan 3, keduanya merupakan alam dan kehidupan manusia, memberi makna yang substansial terhadap mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya dan Prakarya, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Disinilah kompetensi dasar dari IPA dan IPS yang diorganisasikan ke mata pelajaran lain memiliki peran penting sebagai pengikat dan pengembang kompetensi dasar mata pelajaran lainnya. Dari sudut pandang psikologis, peserta didik belum mampu berpikir abstrak untuk memahami konten mata pelajaran yang terpisah, kecuali kelas 4, 5, dan 6 sudah mulai mampu berpikir abstrak. Profil pelajar Pancasila menjadi salah satu upaya Kemendikbudristek untuk mencetak generasi yang berkarakter Pancasila. Ini sesuai dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia, yaitu Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Salah satu upaya melahirkan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berbasis Project Based Learning atau yang disebut dengan PBL. Kecakapan hidup abad 21 ini misalnya membuat perbandingan, membuat penilaian data, berpikir kritis, membuat kesimpulan, memecahkan masalah, dan menerapkan pengetahuan mereka pada konteks kehidupan yang nyata, serta pada situasi yang masih asing. Nah, ini semua bisa diajarkan pada anak-anak kelas dasar sebagai bibit masa depan melalui metode pembelajaran PBL. Selanjutnya, pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 identik dengan penggunaan dan pemanfaat teknologi informasi. Pada abad 21 disebut juga masa pengetahuan. Pembelajaran didefinisikan sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya guru untuk memberikan stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada peserta didik agar terjadi proses belajar. Pembelajaran mengandung dua karakteristik. Yang pertama yaitu proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara maksimal yang menghendaki aktivitas siswa untuk berpikir. Kedua, pembelajaran diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Pada gilirannya, kegiatan berpikir itu dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Nah, pada abad 21 atau masa pengetahuan, seolah-olah semuanya tergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Namun, ada beberapa hal yang pembelajaran dapat dilaksanakan tanpa menggunakan teknologi tersebut. Selanjutnya, kompetensi pendidik abad 21. Pada abad 21 ini, dengan pengembangannya teknologi, pendidik harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman agar dapat memberikan pengetahuan yang faktual kepada siswa. Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki pendidik abad 21. Yang pertama yaitu menyediakan dan mengembangkan pengetahuan yang sesuai dengan zaman sekarang,
Kedua, menggunakan media ramah teknologi. Ketiga, mampu menggunakan perangkat yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dan yang keempat, pengelolaan pembelajaran ramah teknologi. Selanjutnya, manfaat perkembangan teknologi dalam pembelajaran tematik. Dalam kurikulum 2013 terdapat 4 pilar yang menjadi dasar terlaksananya pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran dilaksanakan dengan tematik integratif. Kedua, menggunakan pendekatan saintifik. Ketiga, menilainya autentik, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Serta yang keempat, penggunaan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran. Sehingga dengan adanya teknologi informasi yang berkembang semakin pesat, maka pembelajaran dalam kurikulum 2013 akan semakin optimal. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pembelajaran tematik integratif berbasis keterampilan abad 21 dan pelajar Pancasila pada kelas rendah. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.